nggih, Mas Eki. Kurang tahu dari Bu Mas Rifan, mungkin tahu. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mas Rifan ada kajian di Banyumane, Ustaz. Nyun pangapunten. Jam 6. Oke, nggih. Nggih, nyun pangapunten. Nggih, izin nggih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah Tahsinul Quran rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga kesehatan sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama-sama Tahsinul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini senantiasa sebagai bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membawa kebaikan, keberkahan dan juga kemudahan kepada kita semua, keluarga kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat muassalam tidak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan pertolongannya, syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja mari kita awali untuk belajar kita bersama-sama pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Semoga apa yang kita lakukan ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Ala hadhihi as-salihah li ridhoillah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakati hadzal majlisil mubarak wa bi barakati qiraatil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, melanjutkan pelajaran kita yakni tentang tajwid. Kemarin kita sudah belajar tentang hukum nun sukun atau tanwin. Nah, kita review kembali. Hukum nun sukun atau tanwin ada berapa? Ada 5. Idhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, ikhfa hakiki. Jadi setiap ada nun sukun atau tanwin di dalam Al-Quran pasti tidak terlepas dari 5 bacaan ini. Idhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, ikhfa hakiki. Dari huruf hijaiyah yang jumlahnya ada 28 itu dibagi 5 ini. Idhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, ikhfa hakiki. Kemarin kita sudah belajar idhar halqi sama idgham bi gunnah. 2 ini sudah kita ulang-ulang kemarin. Mudah-mudahan masih ingat. Idhar halqi apa kemarin? Idhar halqi adalah sambil mengingat-ingat apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf berapa? Huruf 6. Huruf 6 apa saja? Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Itu namanya bacaan idhar halqi. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Huruf tenggorokan nggih. Huruf tenggorokan semua itu. Nah, 6 huruf ini adalah huruf tenggorokan. Halqi, halqi itu tenggorokan. Idhar itu jelas, halqi itu tenggorokan. Hamzah,
ha, kho, ain, goin, ha. Nah, ini cara bacanya jelas. Baik, coba kita lihat kembali. Nah, ini nggih. Tadi hukum nun sukun atau tanwin itu dibagi 5. Idhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iklab, ikhfa, hakiki. Ini teori nggih, teorinya. Kalau prakteknya nanti membacanya harus jelas. Idhar halki ialah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 6, yaitu hamzah, ha, kho, ain, goin, ha. Oke. Kalau kepengen cepat hafal, ha, kho ini udah urut. Ain, goin sudah urut. Tinggal depannya hamzah atau alif nggih. Tapi kita bilangnya hamzah saja. Hamzah huruf paling depan. Kemudian ha, kho sudah urut. Ain, goin sudah urut. Kemudian ha. Ini huruf tenggorokan ke-6 huruf ini. Ini harus hafal ya. Kalau kita kepengen bisa menyebutkan bacaannya, ini harus hafal. Kapan ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah, ha, kho, ain, goin, ha, namanya bacaan idhar halki. Cara membacanya jelas. Jelas tuh tidak ada dengungnya. Contoh misalkan hamzah. Di sini ada nun sukun bertemu hamzah. Man, amana. Seperti itu. Tidak boleh man, amana. Tapi man, amana. Juga tidak boleh terlalu berlebihan. Misalkan man, amana. Ini juga tidak boleh. Jadi tengah-tengah. Man, kalem ya. Man, amana. Tidak boleh. Man, amana. Ini juga jelas tapi terlalu berlebihan. Man, amana. Ghasiqin idza waqaba. Seperti itu. Ghasiqin idza waqaba. Di sini ada nun sukun bertemu hamzah, di sini ada tanwin bertemu hamzah. Kemudian ha, contohnya yanhituna. Nun sukun bertemu ha. Alimun, hakimun, tanwin bertemu dengan ha. Kemudian kho, ini langsung ya agak karena kemarin sudah kita ulang-ulang. Hanya mereview saja biar ingat. Min khaufin, nun sukun bertemu dengan kho. Min khaufin, cara bacanya seperti itu. Yauma idzin khasyi'atun, tanwin bertemu dengan kha. Amta, yang ini ya, yang nunnya ini. Kemudian yang mem sukunnya ini nanti ada bacaannya sendiri. Amta, ini juga harus jelas memang memnya. Tapi kita masih bahas tentang nun sukun sama tanwin dulu. Di sini ada nun sukun bertemu dengan ain. Amta di surat Al-Fatihah nggih. Siratal ladzina amta, seperti itu. Kemudian di sini ada tanwin bertemu ain. Sami'un, alimun. Tanwin bertemu dengan ain. Contoh ghain, min ghillin. Nun sukun bertemu dengan ghain. Azizun, ghafurun, tanwin bertemu dengan ghain. Kemudian ha, min hatin, nun sukun bertemu dengan ha. Jurufin harin, tanwin bertemu dengan ha. Ini ya, hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Huruf apa? Idhar halki. Bacanya jelas, idhar itu jelas. Kemudian yang kedua, kemarin juga sudah kita perdalam, yaitu idgham bi gunnah. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi jelas, namanya idhar, nah ini idgham bi gunnah. Ini dengung ya, dengung. Idgham bi gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, nun, mim, wawu. Ya, nun,
mim waw. Kalau disingkat yan mu, nah, seperti ini. Biar lebih memudahkan disingkat yan mu. Nah. Jadi misalkan kemudian dimudahkan berarti seperti ini ya, yan mu. Cara bacanya adalah yan mu, ya non mem waw. Ya non mem waw. Maka dibaca dengung. Idgham itu artinya memasukkan ya. Huruf nunnya itu dimasukkan ke huruf setelah nun. Atau tanwinnya itu dimasukkan setelah tanwin. Kemudian didengungkan. Bi gunnah itu dengan dengung. Bi gunnah. Gunnah itu dengung. Bi itu dengan. Jadi dimasukkan, kemudian didengungkan. Ditahan lama. Contoh kita lihat di sini ketemu ya misalkan. Di sini ada nun sukun bertemu dengan ya. Maka nunnya hilang. Masuk ke ya. Mai ya. Tapi ditahan ya, ditahan atau dengung. Mai yakulu. Tidak boleh mai yakulu. Ini kurang. Dengungnya tidak tampak. Harus ditahan. Mai yakulu. Kemudian berapa lama Pak? Ya pokoknya ditahan. Untuk lamanya ya dikira-kira aja lah. Mai dua harokat lah. Atau satu alif. Mai ya kalau kelamaan sedikit juga tidak masalah. Mai yakulu, biar tampak dengungnya. Tapi kalau mai yakulu ini tidak ada dengungnya. Biasanya ini nanti kalau sudah di Al-Qur'an ya, kita kadang kurang teliti. Oh ternyata di sini ada nun sukun bertemu ya. Mai yakulu. Kemarin di jilid 5 yang belajar jilid 5 itu pasti sudah melewati tentang idgham bi gunnah. Cuman belum disebutkan namanya. Di tajwid ini akan dikuatkan kembali. Sebetulnya kalau sudah lulus jilid 5 sampai 6 ya. Umi itu kan jilid 1 2 3 4 5 6. 5 6. Seperti idgham bi gunnah ini sebetulnya sudah ada di jilid 5. Cuman belum disebutkan nama bacaannya. Hanya pokoknya kalau ketemu ya, itu dengung, nah, seperti itu. Maka di tajwid ini kita diberikan nama bacaannya, yaitu idgham bi gunnah. Mai yakulu. Cara bacanya seperti itu. Nun sukun bertemu dengan ya. Kemudian tanwin bertemu dengan ya. Baru aluna. Cara bacanya diperhatikan. Baru aluna. Ya itu namanya dengung. Aluna. Aluna. Kemudian nun sukun bertemu dengan nun. Nah, ini sama hurufnya. Nun sukun bertemu dengan nun. Min ni'matin dengung. Tanwin bertemu dengan nun. Aidhaman nakhiratan. Ketemu mim. Nunnya hilang menjadi suara mim. Mim mam mana'a. Mim mam mana'a. Nun sukun bertemu dengan mim. Tanwin bertemu dengan mim. Hablum mim masadin. Nah, ini ada dua bacaan ini. Dua itu kebingungan semuanya nggih. Tanwin bertemu mim, yang ini nun sukun bertemu dengan mim sama nih nggih. Itu kebingungan. Hablum mim masadin. Kemudian bertemu dengan wawu. Miwaqin. Nun sukun bertemu dengan wawu, ditahan. Miwaqin. Tanwin bertemu dengan wawu. Yauma idzi wahiyatin. Nah, seperti itu.
yauma idzi wahiyatin. Namanya bacaan idgham bi gunnah. Hurufnya ada berapa? Ada 4, yaitu yanmu atau ya, nun, mim, wawu. Apa pengertian idgham bi gunnah? Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin berhadapan atau bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, wawu. Itu pengertiannya ya. Prakteknya ya tadi yang saya contohkan. Teorinya nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, wawu. Cara membacanya adalah dibaca dengung atau ditahan. Sudah ya, ini mereview saja. Kemudian materi selanjutnya adalah idgham bila gunnah. Kalau tadi bi gunnah itu dengung, bila gunnah itu tidak dengung. Bila itu bi itu dengan, la itu tidak, gunnah itu dengung. Berarti tidak dengung ya. Bila gunnah. Sudah kepotong tadi 6, 4, berarti kan 10 ya. Huruf hijaiyah sudah terpotong 10. Berarti sekarang idgham bila gunnah ini adalah nun sukun atau tanwin bertemu. Nah, pokoknya awalannya ini sama ya. Nun sukun atau tanwin bertemu. Nah, karena ini bab hukum nun sukun atau tanwin, ya pokoknya awalannya itu ya, nun sukun atau tanwin bertemu. Tinggal kita hafalkan hurufnya saja. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam ro. Lam ro atau disingkat dengan lar. Lar itu apa? Lar itu ya apa itu? Sayapnya itu ya, sayapnya ayam tuh, lar. Nah, dulu kalau kita belajar tuh lar, nah, disingkat dengan lar. Lam sama ro. Oke. Idgham bila gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam ro. Kalau tadi dengung bi gunnah ditahan ya. Nah ini bila gunnah ini tidak dengung. Jadi kebalikannya ya. Ini seperti idhar, cuman kan ini idgham. Idgham itu dimasukkan itu. Hurufnya nunnya itu hilang, masuk ke huruf setelahnya. Saya ulangi. Suaranya saya agak serak. Idgham bila gunnah adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam ro. Ya, lam ro. Ya, di sini ada nun sukun atau tanwin. Langsung saja contohnya. Ini mudah. Yang pertama contoh lam. Contohnya adalah milladunhu. Milladunhu. Yang kita bahas adalah lafadz millah. Nah, di sini ya, yang bacaan idgham bi gunnah itu yang ini. Nun sukun bertemu dengan lam. Ini ya. Nun sukun bertemu dengan lam. Mil, nunnya hilang menjadi lam karena masuk ke huruf lam. Di sini ditandai dengan tasdid. Kalau nggak ditandai dengan tasdid, kita sudah harus tahu. Karena semua Quran dikasih tanda tasdid. Kalau Quran standar Depak atau Indonesia biasanya dikasih tasdid. Kita sudah tahu, tapi kalau di Quran Madinah, cetakan Timur Tengah itu nggak dikasih tasdid. Nah, kita juga harus mengetahui bahwa di sini adalah nun sukun bertemu dengan lam, maka harus langsung masuk ke lam. Mil. Tapi tidak didengungkan ya, langsung. Milladunhu. Nah, seperti itu. Kalau yang ini sudah beda bacaan ya. Ini bacaan apa? Siapa yang masih ingat? Nun sukun bertemu dengan hak, bacaan idhar halqi. Jadi di sini ada dua bacaan, tapi yang kita bahas idgham bila gunnah di sini. Lafadz milladunhu. Nun sukun bertemu dengan lam. Milladunhu.
Cara bacanya tidak dengung, tidak ditahan, tidak boleh gini. Mil ladunhu tidak boleh, tapi langsung mil ladunhu. Atau min ladunhu tidak boleh, harus masuk ke lam karena idgham bila gunnah. Mil ladunhu. Kemudian contoh tanwin. Nah, kalau ini non sukun, ini contoh tanwin yaitu di lafadz rulla. Khairul laka. Khairul laka. Seperti itu ya. Di sini ada tanwin bertemu dengan lam. Khairul laka. Bacaan apa? Idgham bila gunnah. Hurufnya ada berapa? Ada 2. Apa saja? Lam, ro. Pertanyaan ini kita harus menguasai. Ada bacaan apa? Idgham bila gunnah. Sebabnya apa? Oh, tanwin bertemu dengan lam. Hurufnya ada berapa? Ada 4. Ada 2. Apa saja? Lam, ro, atau lar gitu ya. Kemudian yang contoh ro. Tadi lam, sekarang contoh ro. Contohnya adalah mirrabbihim. Mirrabbihim, bukan min rabbihim atau bukan mirrabb, bukan, tapi mir, cara bacanya mirrabbihim. Nunnya masuk ke ro. Oke, nun bertemu dengan ro. Mirrabbihim. Bacaan idgham bila gunnah. Nun sukun bertemu dengan ro. Hurufnya ada 2. Apa saja? Lam sama ro. Mir, contohnya mirrabbihim. Kemudian ghafurur rahim atau ghafurur rahimun. Di sini ada bacaan idgham bila gunnah, yaitu tanwin bertemu dengan ro. Ghafurur rahimun. Tanwin bertemu dengan ro, bacaan idgham bila gunnah. Sebabnya tanwin bertemu dengan ro. Hurufnya ada berapa? Ada 2. Lam sama ro. Jadi idgham bila gunnah adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam, ro. Lam, ro. Namanya bacaan idgham bila gunnah. Ini yang ketiga tentang bacaan nun sukun atau tanwin. Kemudian saya lanjut, ini sudah karena hurufnya hanya 2, lam sama ro saja. Coba kita lanjut lagi karena ini mudah, hurufnya hanya 1. Kita lanjutkan dulu, nanti kita coba praktek. Yang keempat, hukum nun sukun atau tanwin, bacaan iklab. Iko, labe. Nah, kalau bacanya sesuai tajwid itu iko, labe. Qafnya qalqalah, ba-nya qalqalah. Mantul. Iko, labe. Tapi kalau sekedar mengetahui ya iklab itu aja nggak apa-apa. Iklab. Iklab adalah nun sukun atau tanwin. Ini sama Pokoknya depannya tuh nun sukun atau tanwin semuanya. Kuncinya itu. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Nah, hurufnya 1 saja, jadi lebih mudah. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Kalau tadi kan salah satu, kali ini huruf ba saja, karena hurufnya hanya 1. Saya ulangi, iklab adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Iklab itu apa ya? Iklab itu kalau diartikan ya membalik ya, mengganti. Jadi mengganti itu maksudnya suara nun itu diganti dengan suara ba, dibalik Jadi nunnya hilang langsung ke suara mim, maksudnya suara yang mendekati dengan ba yaitu mim. Nah, mingkem, kita mingkem langsung diganti dengan mim. Suaranya nun diganti dengan suara mim.
Itu namanya iklab. Biasanya di Al-Quran itu dikasih tanda mim. Di atasnya gini. Coba jenengan cek di Quran, kalau bacaan iklab tuh dikasih tanda mimnya. Mim seperti ini. Tapi mimnya bentuknya seperti ini. Ya. Biasanya seperti itu di Quran. Kalau ada tanda mim seperti ini, maka bacaan iklab ya. Berarti suaranya diganti dengan mim. Mim ba'dihi, ya seperti itu. Kalau mimnya seperti ini, harus hati-hati. Mimnya seperti ini. Ini bukan iklab ini, tapi tanda waqaf lazim. Nanti di Al-Quran bisa dilihat. Kalau mimnya ekornya kayak gini saja, dia pendek. Ini tanda waqaf yang harus kita berhenti. Kalau ada tanda seperti ini namanya waqaf lazim, maka harus berhenti. Tapi kalau mimnya ekornya ke bawah seperti ini, ini biasanya iklab, yaitu suara nun diganti dengan mim. Contoh ini nggih, mim ba'dihi. Nun sukun bertemu dengan ba. Cara membaca mim. Nah, kita mulut kita, bibir kita ya, mingkem. Mim, suara mim. Mim karena dengan dekat dengan ba. Ba ya. Ba itu kan apa namanya? Huruf dua bibir. Mim ba'dihi. Sami basirun. Nah, tetap dengung ya, dengungnya tetap tidak boleh mimba dihi ya, tapi mimba dihi sami basirun, seperti itu. Saya ulangi, mimba dihi sami basirun. Namanya bacaan apa? Iklab. Sebabnya apa? Nun sukun di sini bertemu dengan ba. Hurufnya ada berapa? Ada satu saja. Apa? Ba. Cara membacanya adalah mim ba'dihi. Kemudian sami basirun. Tanwin bertemu dengan ba. Hurufnya satu, bacaan iklab hurufnya satu yaitu ba. Cara bacanya sami basirun. Ini tentang iklab. Jadi huruf nunnya dibalik atau diganti dengan suara huruf mim. Mim ba'dihi sami basirun. Seperti itu ya. Jadi kita sudah belajar berapa? 4 ya. Idhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iklab. Yang ifa hakiki ini hurufnya agak banyak. Kita insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya ini. Banyak hurufnya, yang paling banyak itu ifa hakiki. Jadi ifa hakiki ini hurufnya ada 15. Nah, besok saja ya, biar tidak bingung. Saya ulangi, idhar halki hurufnya ada 6. Hamzah, ha, kho, ain, goin, ha. Yang kedua idgham bi gunnah ada 4. Apa? Yanmu, ya, nun, mim, wawu. Mudah-mudahan tidak bingung nih. Kemudian idgham bila gunnah hurufnya ada 2. Lam, ro. Lam, ro. Kemudian iklab hurufnya ada 1 yaitu ba. Ini yang terakhir tadi. Sudah berarti 6, kemudian 4, 10, idgham bila gunnah 2, 12 sama iklab 1, 13. Sudah kepotong 13. Tinggal yang 15 ini bacaan ifa hakiki. Oke. Baik, kita langsung praktek saja. Nanti coba kita cari ayat yang lain di bacaan idgham bila gunnah dulu. Siapa yang mau praktek? Saya, Ustaz.
Saya. Oke. Monggo Pak Sinten nggih. Amrozi Ustaz dari Oke. Pekalongan. Silakan Pak Amrozi dibacaan nggih. Idgham bila gunah. Sebentar Ustaz tak cari dulu. Idgham bila guna. Ya, yang contoh ini Pak. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau mengucapkan syaiton berarti pakai shin. Syaiton. Ya, syai. Pakai shin ya, syai. Bukan soy tapi syai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. May yaqulu. Yang ini Pak, yang idgham bila guna. Yang bawah. Yang itu bila ya. Yeah. Milladunhu. Ya. Coba milladunhu sudah benar cara bacanya. Di sini ada bacaan apa, Pak? Nun sukun ketemu dengan lam. Bacaan apa? Idgham bila guna. Dibaca. Kemudian hurufnya ada berapa, Pak? Hurufnya ada berapa? 2. Lam dan ro. Lam dan ro. Oke. Lanjut. Khairul lakum. Khairul laka. Ya, khairul laka. Ada bacaan apa, Pak? Khairul laka. Ya, ada bacaan apa? Idgham bila guna. Idgham bila guna. Sebabnya tanwin bertemu dengan huruf lam. Hurufnya ada berapa? Ada 2, lam dan ro. Oke. Kemudian yang contoh ro, Pak. Mirrobbihim. Ada bacaan apa, Pak? Ada bacaan idgham bila gunah. Ya, karena nun sukun bertemu dengan ro. Hurufnya ada berapa? Ada 2, lam dan ro. Oke. Terus ini Pak, bawahnya, sebelahnya. Ghafurur Rahim. Ya. Ada bacaan apa, Pak? Ada bacaan idgham bila guna karena tanwin bertemu dengan ro. Ya, hurufnya ada berapa? Hurufnya ada 2, lam dan ro. Baik, coba kita ambil contoh yang lain. Masih tetap di sini Pak Amrozi, coba saya mau menanya. Syadidami. Di sini ada lafaz syadidami. Syadidami. Coba saya lingkari dulu. Nah, di sini Pak, syadidami. Yang lain tetap bisa menyimak, nanti akan tahu. Syadidami apa, Pak? Ini idgham biguna. Kemarin, biar ya idgham biguna. Sebabnya apa? Sebabnya tanwin bertemu dengan mim. Kok hilang suaranya, Ustaz? Suaranya hilang, Ustaz. Sepertinya sedang gangguan, Pak. Bentar. Betul ya, Ustaz ya. Idgham bigunah ya, Ustaz. Oke, suara saya sudah kedengeran? Sudah, Ustaz. Ampun, Ustaz. Sudah? Sudah. Baik, coba. Saya ulangi lagi, Pak. Di mana tadi? Ya, di sini ya. Ada bacaan apa tadi, Pak? Idgham biguna karena ada tanwin. Sebabnya apa? Karena ada tanwin bertemu dengan huruf mim.
Huruf idgham biguna ada berapa, Pak? Ada 4. Yanmu, ya, min, Sebutkan. Yanmu apa? Ya, ya, nun. nun, ya, nun, mim, wau. Iya, betul. Coba ini sekarang lanjutnya milla. Kenapa, Pak? Milla itu milla, nun kan. Idgham bila guna. Karena nun sukun bertemu dengan lam. Bila guna, sebabnya Nun sukun bertemu dengan hurufnya lam. ada berapa? Ada 2, lam dan Hurufnya ro. ada berapa? Ya, Ada betul. 2, lam dan ro. Dun, ya, dunhu. Dunhu, dunhu. Apa namanya? Yang jelas tuh, Mbak, yang jelas. Apa? Idhar, ya, Pak? idhar hakiki. Idhar halki. Idhar halki. Jangan keliru hakiki nanti ifa ya. Idhar halki. Idhar halki. Ya. Idhar halki. Karena nun sukun bertemu dengan ha. Hurufnya ada berapa, Pak? Ada 6. Hamzah, hamzah, ha, ho, ain, guin, ha. Iya. Alhamdulillah masih ingat ya. Nah, ini harus hafal. Berusaha mengingat. Ini harus hafal di luar kepala. Kalau kepingin kita bacanya sudah lancar itu udah tahu langsung. Oh, idhar. Oh, idgham biguna. Oh, idgham bila guna. Jadi tahu teorinya gitu. Prakteknya sudah bisa misalkan, tapi bacanya ditanya bacaan apa, bingung. Nah, ini harus hafal teori dan prakteknya. Karena untuk bisa praktek terputus lagi, Ustaz. Ya Allah, Ustaz. Sudah kedengeran suara saya, Pak? Sudah, Ustaz. Sudah. Barusan terputus. Oke. Terus Pak Amrozi. Sudah sudah bisa ya, masih ingat bacaan kemarin yang sudah kita pelajari. Pokoknya ini 4 dulu kita ulang-ulang, kita ingat-ingat biar nanti sebelum ketambahan materi lagi ya tambah banyak hurufnya nanti. Yang lain ada mau praktek mencoba? Coba saya, Ustaz. Oke, baik. Ibu sinten nggih? Bu Umairah. Oke, saya carikan contoh yang lain ya, Ibu ya. Oke, saya cari contoh di Gharib saja. Bentar. Ini saya keluarkan dulu. Saya carikan contoh Gharib. Baik. Kelihatan, Ibu? ya. Yang mana, Ustaz? Bentar, tak besarkan dulu. Baik, di sini, Bu. Halaman 1 ya. Saya carikan contoh yang sudah kita pelajari tadi. Di sini, Bu. Min amrihi, min am. Bacaan apa itu? Idhar halki. Sebabnya? Nun sukun bertemu dengan hamzah. Hurufnya ada berapa, Bu? Idhar halki? Ada 6. Sebutkan. Ain, ha, kho, hamzah, ha, kho, ain, rin, ha. Ya, hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Kuncinya di hamzah dulu, ya.
Nanti kalau dibolak-balik kita kadang apa namanya lupa lagi. Hamzah, ha, kha, ain, Ain, win, rin, ha. ya. Lebih mudahnya untuk mengingat gitu. Hamzah paling awal dulu. Cara bacanya Ya. gimana Ibu? Coba di sini. 11. Oke, coba Min. dicontohkan, dipraktekkan cara bacanya dari lafadz ini saja Ibu. Min amri. Ya, betul. Lanjut. Di sini Maya. Maya. Bacaan apa Ibu? Idgham bila idgham bila guna. Bila guna Idgham atau biguna. Idgham Oke. biguna. Idgham Idgham biguna. biguna. Betul? Ya. Idgham biguna. Sebabnya apa Biguna. Ibu? Non sukun bertemu dengan huruf ya. Ya, huruf idgham biguna ada berapa Ibu? Ada 4. Sebutkan. Yanmu ya mem non wawu. Ya, non mem waw. Coba dibaca Ibu lafadz ini saja. Cara bacanya. Mayyasha'u. Ya, betul. Jadi dengung ya. Lanjut. Ya. Min'i. Min'i. Bacaan apa Ibu? Idhar halqi. Sebabnya? Nun sukun bertemu dengan ain. Hurufnya ada berapa Ibu? Ada 6. Sebutkan. Hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Coba dipraktekkan cara baca di lafadz ini Bu. Min ibadihi. Iya, betul. Kemudian yang sudah kita pelajari tadi, kita beralih ke halaman 2. Di sini ada lafadz innallaha alimum bi. Mumbi. Bacaan apa Ibu? Iklab. Iklab. Sebabnya? Tanwin bertemu dengan ba. Hurufnya ada berapa? 1. Sebutkan. Ba. Iya, seperti itu ya. Kemudian coba lagi di sini. Sudah hafal ya? Saya carikan contoh di sini Bu. Ayyaf. Ayyaf. Bacaan apa Ibu? Ayyaf. Idhar. Kok idhar? Idgham biguna. Ya, sebabnya Ibu? Non sukun bertemu dengan ya. Hurufnya ada berapa idgham biguna? Ada 4. Sebutkan. Yanmu, ya, mem, non wawu. Yanmu, ya, non mem wawu. Satu lagi Bu. Qaumulla, mulla. Bacaan apa Ibu di sini? Idgham bila guna. Ya, apa namanya? Sebabnya? Sukun bertemu dengan lam. Sukun, ya ada sukunnya. Tanwin. Tanwin bertemu dengan lam. Tanwin bertemu dengan lam. Hurufnya ada berapa Ibu? Ada 2. Apa saja? Lam, ro. Iya, lam, ro. Alhamdulillah sudah lancar Ibu. Tapi masih pleku-pleku Ustaz. Ya. Pokoknya terus dilatih terus. Kita cari di Al-Qur'an yang sudah kita pelajari tadi dilatih terus. Nah, untuk mengingatnya seperti itu. Oke. Atur suwun Ustaz. Sami-sami. Ada yang lain? Ayo. Masih 4 materi ya, idhar halqi, idgham bigunah, idgham bila gunah, iklab. Nanti yang ikhfa hakiki ini banyak hurufnya. Ini mulai kadang mulai bingung nanti kalau ikhfa hakiki, tapi insya Allah mudah. Mudah insya Allah. Monggo yang mau mempraktek lagi. Monggo Bapak Ibu.
Nanti kalau lupa bisa saya ingatkan, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Kita belajar bersama-sama. Nggak ada? Ada yang mau praktek? Yuk. Pak Sinten. Baik. Kita coba di bacaan ini, sambil kita mengingat kembali, siapapun boleh jawab ya. Nah, coba saya akan membaca di halaman 6. Nah, coba nanti dicari bacaannya. Di baris pertama di sini belum kita pelajari, belum ada, saya lihat belum ada. Nah, di baris kedua ini ada ini. Saya contohkan dulu. Iyyakum minkum ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Kira-kira di lafaz ini ada bacaan apa? Gombiguna. Di lafaz mana itu gombiguna-nya, Pak? Iya. Ya, di lafaz iya. Betul ya? Sebabnya apa? Sebabnya apa? Nun sukun Ketemu ya. dengan Nun ya. sukun bertemu dengan ya. Huruf idgham biguna ada berapa? Ada Empat. Ada 4. Apa saja? Jamu. Nun, Nun, mim, wawu. Betul. Lanjut. Iyyakum minkum mim. Kum mim bacaan apa? Gombiguna. Idgham bigunah lagi. Sebabnya apa? Ketemu mim. Nun sukun bertemu dengan huruf mim. Hurufnya ada berapa? Ada 4. Ada 4. Sebutkan. Yan, Ya, nun, mim, wawu. Baik, ini sudah gampang itu biguna 2 kali itu biguna. Karena memang di Al-Qur'an tuh yang banyak itu idgham biguna, Bapak Ibu. Jadi harus hati-hati. Jadi banyak sekali idgham biguna di Al-Qur'an. Jadi harus dengungnya harus dilamakan. Ini juga idgham biguna ada. Coba saya langsung saja di sini. Minalladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Ada bacaan apa yang saya baca? Guna. Dan guna. Guna. Idgham bila Guna. guna. Sebabnya apa, nggih? Tanwin ketemu lam. Tanwin bertemu dengan huruf lam. Idgham bila guna ada berapa? Dua. Lam dan ro. Jadi yaitu lam sama ro. Oke. Kemudian saya kembali lagi di halaman 5. Ila fir'auna wa malaihi fastakbaru wa kanu qauman alin. Qauman bacaan apa? Idhar halqi. Idhar halqi. Sebabnya Tanwin ketemu dengan ain. tanwin bertemu dengan huruf ain. Huruf idhar halqi ada berapa, Nji? 6. ada 6. Apa saja? Win Hamzah, kha, ain, ghain. Kemudian apa pengertian dari iklab? Iklab dibaca jelas. Tanwin bertemu dengan Dimasukkan, dibalikkan. Pengertian dari iklab apa? Dikembalikan. dengan huruf Nun sukun atau tanwin? Ba menjadi mim. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf Lam dan ro. iklab, iklab. ketemu dengan ba. Bertemu dengan huruf ba. Udah mulai balik lagi toh. Salah. Jadi iklab ini ialah nun, kalau ditanya
pengertian dari iklab adalah kita harus kunci dulu. Nun sukun atau tanwin, Bertemu. sukun atau tanwin bertemu. Nah, Dengan seperti itu ya. huruf ba. Huruf Bertemu dengan huruf ba. Ba. Seperti itu jawabannya. dibaca Kemudian diganti dengan huruf mim. nah, caranya membaca adalah diganti dengan suara mim atau Mim. nunnya hilang Dibalik. diganti dengan mim. Nah, itu iklab. Iklab. Kalau idgham bila guna, pengertian idgham bila guna. Nun sukun atau tanwin ketemu dengan lam atau ro. Ya, nun Huruf sukun atau lam, tanwin lam, bertemu dengan huruf lam, ro. Dibaca teorinya, ya. tidak dengung. Tidak dengung, Dibaca ya betul. Kalau ada jelas. pertanyaan, hukum nun sukun atau tanwin ada berapa? Ada Ada 5. 5. Apa saja? Izhar. Izhar kaki, idgham bi gunah, idgham bila gunah, iklab, Idgham bila ikhfa guna, hakiki. iklab, Hakiki. Ya, itu ya, hukum nun sukun atau tanwin ada 5, idhar halki, idgham bi gunah, idgham bila gunah, iklab, dan ikhfa hakiki. Kita sudah belajar 4 dulu tadi. Yang ikhfa hakiki insya Allah pertemuan berikutnya. Karena hurufnya agak banyak. Nanti kalau sudah kemasukan ikhfa hakiki, wah mulai anu lagi nih. Campur-campur lagi nanti. Review dulu yang 4, Pak. Masih kutak-kutek. Lagi. Nanti kalau sudah kemasukan ikhfa hakiki nih mulai campur-campur lagi nanti. Karena hurufnya banyak. Oke. Sekedar sekilas kayak hurufnya ikhfa hakiki itu tak sajim, dal dal zai, sin sin, sododot, todok, fa kof kaf. Nah ini ya hurufnya ada 15. Banyak Ustadz. Oke. 4 itu Masih dulu dulu, ya. Ustaz. Ya, Masih dulu, pelan-pelan aja Ustaz. Jangan buru-buru Ustaz, biar ingat Oke. terus. Makanya Hilang saya dulu, ulang-ulang 4 terus dulu biar ngelontak, Ustaz. Biar 4 dulu biar ngelontak, Ustaz. yeah. Pokoknya nanti terus saya review ulang-ulang kembali biar betul-betul hafal. Alhamdulillah. Ini tentang nun sukun atau tanwin. Belum nanti mem sukun. Nah, ada mem sukun. Nah, ini baru nun sukun atau tanwin. Banyak ya Ustaz ya. Ya gini kalau belajar nggak tahu ya Ustaz nggih. Ada mem sukun. Nah, tapi kuncinya nanti kalau kita sudah menguasai nun sukun atau tanwin sama mem sukun itu yang sudah lumayan. Jadi di Al-Qur'an itu ya mem sukun. Intinya di nun sukun biasanya yang paling banyak. Kalau mem sukun nanti Suaranya hilang Ustaz. Enggak. Mem sukun nanti lebih mudah. Oke. Insya Allah lebih mudah. Oke. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah tidak terasa kita sudah 1 jam belajar. Tambah seru. Mudah-mudahan nanti betul-betul Bapak Ibu mengingat-ingat tadi huruf yang sudah kita hafalkan. Karena kalau nggak dihafalkan ya lupa. Ini harus hafal Bapak Ibu. Harus Ini taman kawak-kawak nih Ustaz. Memang harus pelan-pelan, harus sering diulang-ulang karena juga kalau nggak gitu nanti hanya lewat saja. Iya, lewat saja, lupa lagi ditanyain bacaan apa, lupa lagi ya karena ya faktor U ya. Harus pelan-pelan. 60 tahun. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bisa istiqomah untuk pertemuan berikutnya bisa hadir lagi. Amin. Dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Maimun atas ilmunya pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum ditutup, mari kita berdoa dengan Al-Fatihah untuk memohon ampun bagi saudara-saudara kita, mukmin mukminat yang telah wafat agar mendapat kesejahteraan di alam barzakh. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Kemudian yang kedua, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan saudara-saudara kita yang sakit, baik anggota jamaah maupun semua mukminat mukminat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, mohon izin Bapak Ibu untuk mengakhiri Zoom-nya pada kesempatan pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selalu matur suwun Allah. Matur sangat Bu Ismi. Nggih, sami-sami. Nun sewu Pak Mas Rifan ada kajian di Banyumane. Nggih. Kenapa-napa? Nggih, matur nuwun, nggih. Assalamualaikum. Sehat selalu nggih Bapak Ibu semua. Sehat selalu Bunda semua. Izin live nggih Bun. Monggo nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam kagem Dr. Mas Rifan, Bu. Nggih, insyaallah Dok, nanti disampaikan.